Apa itu coordinator? Ini adalah definisi yang saya ambil dari website Coordinator. Coordinator yang biasa disingkat CI adalah sebuah application development framework atau toolkit untuk membangun aplikasi berbasis web menggunakan bahasa PHP. Tujuan adanya coordinator untuk mempercepat proses pembangunan aplikasi dengan menyediakan banyak library. Coordinator ini adalah salah satu framework PHP yang dikembangkan pertama kali oleh Alice Lab itu pada rilis pertama kali pada tahun 2006, kemudian dikembangkan oleh British Columbia Institute of Technology dari tahun 2014 sampai 2019. Kemudian pada tahun 2019 sampai sekarang itu dikembangkan oleh Coordinator Foundation. Kemudian sebelum kita melangkah ke Coordinator, kita harus tahu dulu tentang framework. Framework itu adalah bisa disebut juga dengan namanya software framework, yaitu sebuah abstraksi pembuatan perangkat lunak di mana di dalamnya menyediakan fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan dan diubah sesuai kebutuhan. Jadi dengan adanya framework ini nanti memudahkan dalam kita menyesuaikan fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Software framework dalam bahasa PHP, jadi ada bahasa PHP, kemudian ada JavaScript, kemudian CSS. Nah, di software framework dalam bahasa PHP di sini, contohnya ada Coordinator, ada Laravel, ada Symfony, ada Yi. Nah, ini adalah versi dari Coordinator. Jadi, Coordinator pertama kali ada itu Coordinator 2. Coordinator 2 ini rilis tahun 2011. Ini yang saya ambil informasi dari websitenya Coordinator. Kemudian versi 226 itu pada tahun 2015. Ini ada versi Coordinator 2. Dan versi Coordinator 2 ini sudah tidak disupport lagi untuk proses update-nya. Kemudian muncul yang versi kedua yaitu Coordinator 3. Jadi ini versi legacy version, yaitu ini menggunakan PHP-nya minimal 5.6. Kemudian untuk versi koordinatornya yang versi stabilnya ada 3.11.11. Dan yang terbaru itu menggunakan Coordinator 4. Dan Coordinator 4 ini adalah versi yang terbaru. Jadi atau kedepannya gitu ya. Untuk pengembangannya kita menggunakan Coordinator 4 ini. Dan di situ ada persyaratan juga yang harus di penggunaannya. Contohnya PHP-nya menggunakan PHP 7.3 itu yang disarankan. Tapi untuk minimalnya adalah versi PHP 7.2. Nah ini saya ambil sumbernya dari coordinator.com/download. Kemudian apa sih bedanya Coordinator 3 dengan Coordinator 4? Kenapa kita harus beralih ke Coordinator 4 gitu ya? Nih, dari segi PHP-nya saja, untuk Coordinator 3 itu menggunakan PHP 5.6+. Jadi, ini adalah versi PHP minimal. Jadi, kalau untuk menggunakan Coordinator 3, itu kita harus menggunakan PHP-nya minimal 5.6. Kemudian, untuk Coordinator 4, itu minimal menggunakan PHP 7.2. Kemudian, pada Coordinator 3 itu rilisnya oleh siapa? Itu yang mengembangkan adalah BCIT yang saya jelaskan tadi, ada British Columbia Institute of Technology. Kemudian di Coordinator 4 itu yang mengembangkan adalah Coordinator Foundation. Di CI3 dan CI4 itu sama-sama menggunakan konsepnya adalah MVC. Kemudian untuk set root-nya, kalau di Coordinator 3 menggunakan Project Root Folder, sedangkan di CI4 itu menggunakan public folder. Kemudian di application foldernya, kalau di CI3 menggunakan application, kalau di CI4 menggunakan app. Kemudian di controller kelasnya itu di CI3 menggunakan CI controller, sedangkan di CI4 itu menggunakan coordinator /controller. Kemudian objek HTTP request-nya tidak ada, tapi kalau di C4 itu dia menggunakan request dan respond. Dan modelnya juga ada
perubahan di CI3 menggunakan CI underscore model, sedangkan di CI4 menggunakan koordinator backslash model. Untuk CRUD modelnya, kalau di CI3 kita bikin sendiri, tapi kalau di CI4 sudah disediakan, jadi memudahkan kita nanti dalam membuat CRUD. Kemudian entity class-nya tidak ada, kemudian di C4 itu ada, kemudian dari view-nya ini lebih ringkas di C4, kalau di C3 menggunakan $this load view, kalau di C4 itu menggunakan echo view x, jadi lebih ringkas di C4, memudahkan kita nanti dalam proses menampilkan gitu ya. View cell-nya tidak ada dan C4 ada, kemudian load library-nya juga lebih simpel untuk di C4-nya. Kemudian middleware-nya tidak ada, kalau sedangkan di C4 ada filter. Kemudian dari segi .env environment-nya tidak ada, sedangkan di C4 ada menggunakan environment. Kemudian command line tool-nya kita bisa memanfaatkan nanti di C4 menggunakan Spark ya. Nah itu paling tidak tabel perbandingan kenapa kita harus beralih ke C4. Di sini kita melihat banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan. Jadi mau tidak mau kita harus mulai beralih ke C4. Terus mengapa kita harus menggunakan coordinator? Yang pertama, dokumentasinya lengkap, dokumentasi yang lengkap. Jadi ketika kita mengunjungi web coordinator, di situ disediakan dokumentasinya, kita bisa mempelajarinya di situ step by step-nya, kemudian instalasinya, kemudian cara penggunaan itu sudah lengkap di situ. Kemudian berukurannya kecil atau small footprint. Jadi kalau kita lihat ukurannya itu kalau tanpa tes, banding tesnya itu hanya 5 mega gitu ya, maksimal 10 mega lah. Kemudian komunitasnya luas, jadi komunitas untuk di coordinator ini sudah banyak, jadi ketika kita ada kesulitan kita bisa menyerahkan di komunitas-komunitas di coordinator. Kemudian performanya yang baik, ini performanya sangat baik. Kemudian menggunakan konsep MVC. Nah, MVC itu apa? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini MVC. Jadi, MVC itu singkatan dari Model View Controller. Adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data itu model, kemudian tampilan itu adalah view, kemudian bagaimana cara memprosesnya itu adalah controller ya. Jadi ada data, kemudian ada tampilan, dan ada untuk prosesnya ada controller. Jadi disingkat di situ adalah MVC. Nah, ini kalau kita bisa lihat prosesnya bagiannya gitu ya, model, kemudian model, data dikirim, diproses, kemudian dibalikan lagi, atau view juga diproses di controller akan dibalikan lagi ke tampilan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Tapi yang bisa lebih jelasnya lagi mungkin untuk arsitektur MVC bisa melihat ini gitu ya. Ini yang lebih cocok ketika melihat untuk konsep MVC yang ada di coordinator. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau di sini browser, di bawah ini adalah browser, kemudian browser itu ngirim ke, kita anggap aja browsernya client, ngirim ke web server, kemudian lewat root. Di sini diproses di controller. Ketika dia membutuhkan data di sini ada menggunakan model, menggunakan database. Kemudian view, kalau dikirim ke tampilan maka akan dibalikan lagi ke browser. Nah, ini adalah gambaran konsep MVC, gitu ya. Jadi di situ model itu bagaimana menangani yang berhubungan dengan manipulasi data di situ dengan database. Jadi model berhubungan dengan database. Misalnya kita ingin mengambil data dari database, proses CUD atau instruksi yang berhubungan dengan database yang diletakkan di dalam model. Kemudian di view itu ada bagian penanganan bagian interface. Jadi antar mukanya di sini di bagian view-nya ini yang muncul kepada usernya nanti untuk memudahkan apa? Programmer dalam pengembang web dan tampilan suatu website di bagian view-nya. Dan controller yang mempunyai peran di sini untuk apa? Menghubungkan antara model sama view.
supaya ada proses instruksi di situ yang untuk menjembatani antara mode dan queue-nya. Ini adalah gambaran dari atau arsitektur dari MVC. Kemudian kita harus tahu sistem requirement, apa yang kita syarat-syaratnya untuk kita menggunakan koordinator 4 gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, ada syaratnya kita menggunakan PHP minimal menggunakan PHP 7.2 gitu ya. Kemudian di dalam PHP tersebut itu harus sudah ada ini ya, install extension sama mbs string extension, ini harus ada. Kalau ini tidak ada maka tidak bisa dijalankan nanti. Kemudian kalau ingin mengembangkan curl itu kita harus menginstal library nama library libcurl gitu ya. Kemudian untuk database-nya gitu ya, berdatabase-nya MySQL itu minimal menggunakan MySQL 5.1. Nah, ini adalah sistem requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan koordinator 4. Jadi ini harus kita penuhi dulu syarat ini gitu ya. Oke, teman-teman, ini selanjutnya adalah software-nya. Jadi software tadi kan pertama tadi sistem requirement-nya, sekarang software-nya. Jadi untuk mengembangkannya kita bisa menggunakan SMPP yang pertama gitu ya. Nah, SMPP ini nanti kita nggak perlu misal satu-satu kayak tadi PHP-nya, MySQL-nya gitu ya. Kemudian di sini kita tinggal install namanya aplikasi SMPP gitu ya. Kalau di Windows, kalau misalnya di Linux menggunakan LAM gitu ya. Kalau ada juga yang menggunakan WAM gitu ya. Dan di sini di materi ini kita menggunakan SAM. Jadi nanti teman-teman install SMPP gitu ya. Dengan tadi versi PHP minimal 7.2 minimal versi PHP-nya. Kemudian yang kedua, kalau tadi SMPP itu tadi sebagai server, kemudian nanti ada sebagai PHP-nya dan MySQL di situ sudah ada MySQL-nya. Kemudian teman-teman harus install text editor-nya. Ya, text editor tuh banyak gitu ya. Tapi di sini yang saya rekomendasikan untuk di materi ini saya menggunakan Visual Studio Code. Cuman kalau misalnya teman-teman mau menggunakan software yang lain dipersilahkan, tidak harus menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Tapi di materi ini saya menggunakan Visual Studio Code memudahkan dalam nanti membuat codingnya nanti gitu ya. Oke, yang ketiga, karena kita di sini kita nanti menggunakan Composer gitu ya untuk kode ini tempat ini, jadi kita bisa gunakan Composer ini nanti. Oke, selain SAM, Visual Code kita butuh Composer. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kita bisa menggunakan perintah menggunakan command line gitu ya, atau command prompt, kita bisa install satu lagi namanya gitbash. Nah, nanti searching aja kalau menggunakan Windows, pilih gitbash Windows gitu ya. Jadi ini adalah software-software yang dibutuhkan ketika teman-teman ingin membuat aplikasi yang berbasis framework itu menggunakan PHP, dan ini adalah software yang dibutuhkan gitu ya.